Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel yang membahas tentang film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Kali ini kita beralih ke film fiksi ilmiah asal Tiongkok. Film ini berjudul Riset yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang bekerja di perusahaan teknologi canggih. Ia menemukan sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk kembali ke masa lalu dan mengubah kejadian yang telah terjadi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke review filmnya ya. Di awal tahun 2025, suatu institut IPT Markas Pengujian Manusia Eagle Island mencoba melakukan pengujian manusia yang sebenarnya mereka belum layak melakukan pengujian itu. Manusia dengan zona waktu yang berbeda bermunculan dan mengakibatkan kekacauan. Kondisi yang semakin tidak terbendung menyebabkan banyak anggota dari tim penguji di IPT hancur dan menjadi korban. Para investor yang tidak ingin kehilangan asetnya menutup-nutupi kejadian tersebut dan diam-diam melakukan uji coba Nexus. Di lain tempat, pria yang bernama Cui Hu membuat kesepakatan dengan seseorang mengenai uji coba yang telah memakan banyak korban tersebut. Ia akan mendapatkan bayaran yang setimpal jika ia berhasil mendapatkan hasil dari penelitian Nexus. Cerita dimulai dengan sekelompok orang yang sedang merayakan keberhasilan suatu penelitian di suatu tempat pusat ruang kontrol. Di ruangan itu ada ketua peneliti, seorang wanita bernama Xiao Tian, dan ketiga rekannya yang bernama Dak Xiong, Xiang Dong, dan Huang Chen. Scene kemudian beralih di mana Xiao Tian sedang mengajari anaknya yang bernama Dou Dou untuk memanjat di sebuah tebing virtual. Ketika mencapai atas tebing itu, tiba-tiba Xiao Tian mendapat telepon dari ketua peneliti yang mengharuskan ia segera datang untuk melaksanakan rapat. Setelah selesai menelpon, ia melihat Dou Dou terjatuh dari atas ketinggian, tetapi untungnya tebing itu hanya sebuah virtual. Xiao Tian yang terlalu mengkhawatirkan anaknya pun segera menjatuhkan diri dari tebing itu dan memastikan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Setibanya di kantor, Xiao Tian, ketua bersama ketiga rekannya segera melakukan rapat tertutup dengan Wan Ning atau Winson, selaku wakil direksi untuk membahas penelitian yang sudah ia lakukan bersama rekan-rekannya. Xiao Tian menjelaskan bahwa penelitian itu tentang pengiriman sebuah objek melalui sebuah lubang cacing buatan yang ia sebut sebagai Nexus Hall. Melalui lubang cacing itu, objek yang dikirimkan akan muncul di ruang dimensi lain. Nexus Hall merupakan peralatan transmisi yang menguasai pusat kontrol di mana objek yang dikirimkan dari partikel pemancar akan bisa kembali ke masa lalu. Walaupun di waktu itu alat ini hanya bisa menjangkau waktu 1 jam 50 menit sebelumnya. Akan tetapi, Xiao Tian menjelaskan kepada Winson bahwa mereka akan berusaha jika alat ini bisa menjangkau waktu yang lebih dari itu. Selanjutnya, Xiao Tian menjelaskan jika ia akan melakukan percobaan ini pada makhluk hidup. Akan tetapi, ketua berkata jika mereka tidak bisa melanjutkan penelitian itu dikarenakan terkendala sesuatu, di mana setiap sel yang dikirimkan kapanpun, zona waktu akan terus berputar. Partikel akan melakukan restrukturisasi, jadi ketika ada suatu kesalahan sekecil apapun, maka akan menjadi sebuah bencana. Dan untuk mengatasi kesalahan itu, ketua menyampaikan jika Xiao Tian mengusulkan untuk melakukan penelitian dari partikel terkuat. Dan Xiao Tian pun menyanggupi jika penelitian ini akan selesai dalam waktu 2 bulan. Winson pun segera menutup rapat itu dengan memerintahkan sang ketua untuk datang ke perusahaannya di esok hari. Setelah rapat selesai, Xiao Tian pun terlihat menelpon penjaga anaknya yang bernama Bibi Chen untuk menanyakan kabar Dou Dou. Ia mengabarkan jika ia telat pulang. Ketika mobil yang ia kendarai baru beranjak pergi, tiba-tiba ada seorang pria asing menabrakkan dirinya ke mobil Xiao Tian dan memaksanya untuk membuka pintu mobilnya. Pria itu berkata, Xiao Tian harus menghentikan penelitiannya karena ia tidak mau mati.
Tetapi di waktu yang sama, pria itu tiba-tiba menyemburkan darah di kaca jendela mobil Xiaotian, lalu pria itu pun terjatuh. Xiaotian yang panik hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu. Beberapa saat kemudian, tim keamanan gedung dan ambulans pun datang untuk mengamankan pria itu. Ternyata pria itu sudah meninggal dan disinyalir karena pendarahan di otak. Seorang pria menyarankan kepada Xiaotian untuk pulang, dan ia akan mengabarinya jika ada kabar dari kepolisian. Xiaotian pun pulang ke rumahnya dan menemukan Dodo yang tertidur di sofa ditemani film kesatria pelangi kesukaannya di depan TV yang masih menyala. Scene beralih ke 1 bulan berikutnya. Di suatu tempat terlihat Cui Hu sedang memperhatikan gedung pusat kontrol dan terlihat pula seorang pria berjas hitam menyelusup dengan beberapa pria memasuki gedung pusat kontrol. Mereka memasang alat di beberapa sudut gedung. Di lain tempat terlihat Xiaotian bersama ketua sedang berbincang. Xiaotian menanyakan keadaan perusahaan kepada ketua dan ketua pun menjawab jika perusahaan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia juga berkata jika laboratorium di Amerika meledak setelah mereka melakukan penelitian terhadap manusia. Apakah ledakan itu berhubungan dengan penelitian itu? Amerika pun enggan untuk menjawab. Ketua berkata, jika sejauh ini mereka sudah berhasil dan seharusnya hal itu menjadi lompatan kesuksesan bagi mereka. Kemudian Xiaotian bertanya, jika penelitian mereka berhasil, maka masa apa yang ketua inginkan untuk kembali? Xiaotian menerka jika ketua pasti ingin kembali ke masa universitas dulu, di mana ia mendalami ilmu fisika, dan mereka pun tertawa. Setelah itu, ketua bertanya, apa rencana Xiaotian kelak setelah berpisah lama dengan ayah Dodo? Xiaotian menjawab, ia dan anaknya baik-baik saja dan tidak ingin punya pasangan lagi. Tiba-tiba ketua mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya dan memberikan sesuatu untuk diberikan kepada Dodo. Ternyata itu adalah jam tangan yang bergambarkan kesatria pelangi kesukaan Dodo. Ketua berkata, agar Xiaotian harus sering menemani Dodo. Kemudian scene beralih ke laboratorium. Xiang Dong memperlihatkan hasil penelitiannya kepada Xiaotian dan Daxiong. Ia berkata, jika hasil penelitian yang sudah dilakukan pada sebuah primata, hasil selnya tidak dapat dikontrol dan DNA-nya sangat tidak stabil. Xiaotian meminta Daxiong untuk melaporkan hal itu kepada ketua dan meminta Xiang Dong untuk memeriksa kembali hasil penelitiannya. Xiaotian yang sedang bekerja di ruangannya mendapatkan video call dari Dodo. Ia menanyakan kabar ibunya dan sedikit mengingatkan ibunya untuk tidak meminum kopi. Xiaotian berjanji jika hari itu ia akan pulang cepat untuk menemaninya membaca buku. Ia akan mendengarkan semua nasihat anaknya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dodo teriak, seolah ada yang menariknya, lalu layar video call pun tertutup sesuatu. Jadi hanya ada suara Dodo yang terus berteriak memanggil-manggil ibunya. Xiaotian yang khawatir dengan keadaan anaknya, langsung bergegas pulang untuk menemui Dodo. Terdengar suara seorang pria pada video call itu. Ketika Xiaotian bertanya siapa pria itu, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh mobil di belakangnya dan mobilnya didorong masuk ke dalam truk yang berada di depan mobilnya. Ternyata di dalam truk itu sudah ada Dodo yang telah disekap oleh Cui Hu dan beberapa orang anak buahnya. Dodo ditanamkan sebuah chip pada lehernya oleh Cui Hu. Sebuah chip yang bisa mengambil nyawa Dodo kapanpun ia mau. Xiaotian yang berada di dalam mobil terhalang dinding truk dan tidak bisa mencegah hal itu. Ia diberi waktu 1 jam oleh Cui Hu untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Ia diperintahkan untuk mencuri data perusahaan. Jika ia tidak kembali dalam waktu 1 jam, maka nyawa anaknya taruhannya. Xiaotian pun sampai di gedung pusat kontrol. Ia langsung menelpon Xiang Dong yang berada di laboratorium dan berkata akan menemuinya. Sesampainya di laboratorium, ternyata ia melihat Xiang Dong yang sudah terbunuh dengan bola mata yang sudah terlepas dari matanya.
Xiaotian yang melihat hal itu hanya bisa menangis dan terduduk lemas. Akan tetapi waktu untuk menyelamatkan anaknya terus berjalan dan terpaksa ia mengambil bola mata Xiangdong yang akan ia gunakan untuk akses masuk ke pusat ruang kontrol. Xiaotian yang masih terdiam mendapatkan telepon dari Cui Hu. Cui Hu berkata, jika ia telah berhasil membunuh Xiangdong dan mengingatkan waktu sudah berjalan 20 menit. Ia juga berkata, apakah dia pula yang harus membunuh ketua? Xiaotian pun menjawab agar ia jangan membunuh ketua dan meminta Cui Hu untuk melepaskan mereka dan teleponnya pun mati. Beberapa saat kemudian, Xiaotian mendengar Huang Chen memanggil Xiangdong. Xiaotian mulai panik menyembunyikan bola mata Xiangdong dan menyuruh Huang Chen untuk mencari Daxiong dan mengambil data agar ia tidak masuk ke ruang di mana mayat Xiangdong berada. Setelah Huang Chen pergi, ia pun kembali untuk menyembunyikan mayat Xiangdong di sebuah lemari. Setelah itu, Xiaotian pun bergegas menemui ketua dengan membawa bola mata Xiangdong. Xiaotian berkata kepada ketua jika ada kejanggalan pada hasil penelitiannya dan ia ingin menggabungkan alat di pusat ruang kontrol untuk memeriksa hasilnya. Ketua berkata, jika saat itu sudah di luar jam bertugas, ia menyarankan agar pekerjaan itu dilakukan esok hari. Akan tetapi, Xiaotian yang sedang terdesak oleh waktu berkata, walaupun ada perbedaan sedikit, ini akan mengakibatkan hasil penelitiannya akan sia-sia. Dan akhirnya, ketua pun menuruti permintaan Xiaotian untuk membuka pusat ruang kontrol dengan menggunakan akses bola mata ketua. Setelah ketua meninggalkan ruangan itu, Xiaotian segera mengakses bola mata Xiangdong untuk memasuki pusat ruang kontrol. Dan pintu pun berhasil terbuka. Xiaotian segera mentransmisi kode-kode pada layar kontrol agar data perusahaan segera terbuka. Di laboratorium, Huang Chen telah kembali ke ruang di mana Xiangdong berada. Ia menginjak sebuah suntikan dan menemukan mayat Xiangdong di dalam lemari. Ia kaget, dan berita tentang kematian Xiangdong pun cepat tersebar di gedung pusat kontrol. Semua orang diminta untuk menutup semua akses keluar dan jejak Xiaotian pun diketahui oleh pihak keamanan yang memeriksa mayat Xiangdong. Xiaotian menjadi tersangka pembunuhan dan beritanya tersebar di semua penjuru gedung tersebut. Ketua pun diberitahu dan tidak percaya jika Xiaotian melakukan pembunuhan. Karena beberapa saat yang lalu ia baru saja dari tempatnya. Pihak keamanan menjelaskan jika Xiangdong disuntik PTX yang mengakibatkan ia kehilangan nyawanya dan kemudian bola matanya hilang. Dan ketua pun hanya berkata tidak mungkin. Sementara Daxiong yang telah mendengar berita Xiaotian adalah seorang tersangka pembunuhan segera bergegas pergi ke pusat ruang kontrol untuk menemui Xiaotian. Ia menanyakan kenapa ia sampai ingin mencuri data perusahaan. Akan tetapi Xiaotian hanya bisa menjawab jika ia tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan semuanya kepada Daxiong. Data perusahaan pun terbuka dan Xiaotian segera mengambilnya. Daxiong segera mencegahnya sampai akhirnya mereka berdua terjatuh. Beberapa saat kemudian pihak keamanan gedung mendatangi pusat ruang kontrol dan mendapati data perusahaan telah dicuri. Daxiong ternyata telah menyembunyikan Xiaotian agar keberadaannya tidak ditemukan oleh pihak keamanan. Xiaotian berkata jika ia bukan pembunuh dari Xiangdong. Ia juga berkata jika Doudou sedang dalam bahaya dan ia tidak mempunyai waktu lagi. Daxiong mencari jalan agar Xiaotian bisa keluar dari ruangan itu. Xiaotian masuk lewat sebuah lorong dan mencari jalan keluar, sedangkan Daxiong mengelabui pihak keamanan agar mereka tidak bisa menemukan Xiaotian. Xiaotian berhasil keluar dari lorong itu dan memasuki sebuah ruangan. Ketika ia berlari mencari jalan keluar, dua orang dari pihak keamanan menemukan keberadaannya. Tapi anehnya kedua orang itu tiba-tiba tertembak. Xiaotian yang tidak begitu mempedulikan hal itu terus berusaha keluar melalui lift dan menuju atap gedung. Ia terjatuh ke tempat penghancuran sampah dan terjebak di sana.
Berkat kegigihannya untuk menyelamatkan anaknya, akhirnya Xiaotian berhasil keluar dari gedung itu dan menemui Cuihu di suatu pelabuhan. Ia langsung memberikan data perusahaan atau data hasil penelitian itu kepada Cuihu. Setelah data itu berhasil didapat, Cuihu langsung meledakkan gedung pusat kontrol dan melenyapkan nyawa Dodo melalui chip yang tertanam di lehernya. Dodo yang telah mati dibuang ke dalam truk dan Xiaotian yang masih hidup dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibawa pergi bersama komplotan pria tersebut. Pria itu berkata agar Xiaotian bisa membuktikan hasil penelitiannya itu. Xiaotian yang terus melawan membuat mobil menjadi tidak terkendali dan masuk ke dalam jurang. Xiaotian yang selamat dalam kecelakaan itu mengingat kembali masa-masa dirinya bersama Doudou yang berkata jika kesatria pelangi bisa menembus ruang dan waktu. Singkat cerita, Xiaotian mendatangi gedung pusat kontrol yang telah hancur karena ledakan bom. Ia memasuki ruang penelitian pusat ruang kontrol dan menemukan Daxiong berada di sana. Xiaotian memberitahu Daxiong jika Doudou telah mati. Dia memasuki ruang partikel pemancar agar ia bisa kembali ke waktu pada saat anaknya masih hidup. Xiaotian berkata kepada Daxiong jika ia lebih baik mati tanpa Doudou. Daxiong mencegah Xiaotian agar jangan gegabah karena mereka masih belum mengetahui hasil eksperimen itu. Hal itu bisa membuatnya mati. Xiaotian yang sudah tidak mempedulikan dirinya tetap memasuki partikel pemancar dan masuk ke dalam Nexus Hall. Dan tiba-tiba hasil uji coba Nexus berhasil membawanya kembali ke waktu sebelum gedung pusat kontrol mengalami ledakan. Di ruang itu terdapat Daxiong. Daxiong dikejutkan dengan adanya Xiaotian yang tiba-tiba berada di ruang pemancar. Ia bertanya, apakah kau mencoba eksperimen dengan dirimu sendiri? Daxiong yang masih bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan rekannya tersebut, memberitahu Xiaotian agar tidak boleh menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan. Xiaotian hanya berkata, Doudou telah mati. Lalu ia langsung menelpon Xiangdong yang saat itu masih hidup dan menanyakan dirinya yang akan menemuinya. Akan tetapi, Xiaotian malah menyuruhnya untuk keluar dari ruangannya. Pada saat Xiaotian akan bergegas pergi dari ruangan itu, ia bertemu dengan Huang Chen yang akan mengambil hasil penelitian dari Daxiong. Ia berpesan agar Xiangdong jangan terburu-buru. Xiangdong yang sedang berada di laboratorium tiba-tiba diserang dan disuntik lehernya oleh seorang penyusup pria berjas hitam yang berada di scene sebelumnya, yang menyebabkan Xiangdong langsung tak sadarkan diri dan mati. Xiaotian yang baru akan mendatangi Xiangdong kemudian melihat pria itu baru meninggalkan ruangan di mana Xiangdong telah terbunuh dengan bola mata yang terlepas. Dari kejauhan, Xiaotian langsung mengambil tisu yang sudah ia beri obat bius. Beberapa saat kemudian, Xiaotian yang berada di ruang waktu itu datang untuk mendatangi Xiangdong. Pada saat ia kaget akan kematian Xiangdong, Xiaotian yang berada di masa depan langsung membiusnya sampai ia tak sadarkan diri. Ia langsung mengambil bola mata Xiangdong dan membawa jam tangan anaknya yang berada di dalam jas Xiaotian yang pingsan, lalu memakai jam itu di tangannya. Daxiong yang berada di ruangan penelitian pusat ruang kontrol bersama Huang Chen mendapatkan telepon dari Xiaotian dan menyuruhnya untuk segera membawakan obat bius yang telah ia buat naik ke dalam lift. Sementara matanya tertuju pada filing kabinet di mana Xiaotian yang telah pingsan berada di dalamnya. Daxiong yang panik langsung menyembunyikan hal itu dari Huang Chen dan menyuruh Huang Chen untuk mendengarkan musik klasik melalui headphone miliknya. Dan Huang Chen pun menurutinya. Di lain tempat, terlihat Xiaotian yang panik sehingga menabrak orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan kembali ke ruangan penelitian pusat ruang kontrol, terlihat Daxiong yang sedang memindahkan dan menyembunyikan Xiaotian yang pingsan di lemarinya. Scene beralih kembali ke Xiaotian dari masa depan. Atau kita sebut saja Xiaotian dari zona waktu kedua,
yang sedang menemui sang ketua. Ia meminta ketua untuk membuka akses pusat ruang kontrol karena ia akan menyelesaikan serta memperbaiki kejanggalan yang ada dalam penelitiannya. Xiaotian yang sedang menyelesaikan pekerjaannya terus terngiang-ngiang suara Dodo yang terus memanggilnya untuk segera pulang. Xin beralih kembali ke ruangan penelitian pusat ruang kontrol di mana Daxiong dan Huang Chen berada. Daxiong menyuruh Huang Chen untuk segera pergi membawa data yang diminta Xiangdong. Dan ia pun bergegas menemui Xiangdong, tapi tidak menemukannya. Xiaotian yang berada di pusat ruang kontrol berhasil membawa data hasil penelitian. Xiaotian yang baru saja meninggalkan pusat ruang kontrol diikuti oleh pria penyusup berjas hitam. Xiaotian menelpon Daxiong dan memberitahunya jika ia akan segera ke atas. Pria itu terus mengikutinya sampai ke sebuah lorong. Sampai pada saatnya, Xiaotian berhasil menjebak pria itu keluar pintu dengan dibantu oleh Daxiong dengan menjatuhkan benda ke pria itu yang menyebabkan pria itu pun tak sadarkan diri. Xiaotian langsung mengambil pistol dari dalam jas pria itu, dan ia pun langsung meninggalkannya. Daxiong yang berada di tempat yang sama berkata kepada Xiaotian agar ia melapor kepada polisi karena situasinya terlalu berbahaya. Akan tetapi Xiaotian menolaknya karena sebenarnya ia telah mengalami kejadian itu sebelumnya. Xiaotian berkata kepada Daxiong agar ia memberitahu yang lain bahwa di dalam gedung terdapat bom dan mereka harus segera pergi. Di ruang laboratorium, Huang Chen sedang meminta bantuan kepada beberapa orang untuk membuka lemari dalam ruangannya. Setelah lemari itu berhasil terbuka, ternyata terdapat mayat Xiangdong di dalamnya. Seperti di kejadian sebelumnya, pihak keamanan gedung langsung mengumumkan berita pembunuhan Xiangdong di gedung pusat kontrol. Di ruang kerja ketua, salah seorang keamanan gedung melaporkan kepada ketua bahwa bola mata Xiangdong telah hilang dan data hasil penelitian di pusat ruang kontrol telah dicuri. Tiba-tiba Daxiong masuk ke ruang ketua dan berkata bahwa di gedung ada bom. Ketua bertanya siapa yang bilang. Daxiong menjawab bahwa ia harus percaya kepadanya dan ia tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Singkat cerita, Xiaotian meninggalkan gedung dengan mengendarai mobilnya dan segera membawa data hasil penelitian kepada Cuihu yang berada di pelabuhan. Xiaotian yang telah sampai ke tempat di mana Cuihu berada berkata kepada Cuihu, jika ia menginginkan modul data hasil penelitian yang ada pada dirinya, maka lepaskanlah Dodo dan cabut chip bom yang ada pada lehernya. Cuihu pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan bom yang ada pada leher Dodo. Maka terjadilah pertukaran antara Dodo dan data hasil penelitian itu. Pada saat mereka saling menodongkan pistol, Xiaotian menyuruh anaknya untuk memasuki mobilnya dan ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Cuihu dan anak buahnya langsung mengejar Xiaotian karena setelah dicek ternyata data hasil penelitian yang ia berikan adalah palsu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Xiaotian dengan Cuihu beserta anak buahnya. Singkat cerita, kini Xin beralih ke ruangan penelitian dari pusat ruang kontrol. Xiaotian kembali lagi muncul di ruang partikel pemancar setelah kejadian sebelumnya yang ternyata Dodo mati untuk yang kedua kalinya karena tembakan yang dilakukan oleh Cuihu pada saat pengejaran mobil. Daxiong yang saat itu berada di ruangan penelitian pusat ruang kontrol pun terkejut dengan kedatangan Xiaotian untuk yang kedua kalinya. Daxiong bertanya, kenapa dirinya kembali lagi? Xiaotian berkata, jika gedung meledak kembali dan Daxiong belum sempat pergi. Xiaotian yang muncul kali ini penuh dengan amarah. Kita sebut saja ya, Xiaotian ini dari zona waktu ketiga. Daxiong mencoba menenangkan Xiaotian dan mengingatkannya bahwa berulang kali kembali ke masa lalu itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi Xiaotian menyuruhnya untuk diam. Daxiong pun merasa heran dan bertanya kepada Xiaotian mengapa dirinya berubah. Xiaotian pun menjawab
karena orang yang paling ia sayangi mati terbunuh di depan matanya berkali-kali. Scene beralih ke pusat ruang kontrol. Pihak keamanan berkata kepada ketua jika di gedung telah ditemukan 11 bom yang siap meledak dan mereka telah melaporkannya pada pihak kepolisian. Ketua bertanya seberapa besar keyakinan mereka dapat menjinakkan bom. Pihak keamanan menjawab bahwa kondisinya sangat sulit. Pihak keamanan lainnya masuk ke pusat ruang kontrol untuk melaporkan dan membawa bola mata Xiangdong yang telah ditemukan. Sedangkan pada layar CCTV, ketua tertuju dengan kehadiran Xiaotian yang berada di lift gedung. Bola mata itu akhirnya diberikan kepada ketua. Scene beralih kepada Xiaotian zona waktu ketiga yang sedang menyetir mobilnya. Lalu menelpon Xiaotian zona waktu kedua. Ia menanyakan di mana posisi Xiaotian zona waktu kedua saat itu. Ia juga berkata, tetap saja Doudou akan mati. Xiaotian zona kedua menjawab jika dirinya baru saja meninggalkan pelabuhan dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Tanpa menghiraukan pertanyaan itu, Xiaotian zona ketiga pun langsung tancap gas menuju tempat di mana Xiaotian zona kedua dan Doudou berada. Singkat cerita, mobil Cuihu berpapasan dengan mobil Xiaotian zona kedua, di mana Doudou akan ditembak oleh Cuihu. Akan tetapi, pada saat Cuihu baru saja akan menembakkan pistolnya ke arah mobil Xiaotian zona kedua, Xiaotian zona ketiga menggagalkannya dengan menjatuhkan mobilnya dari atas jembatan yang kemudian mengenai mobil Cuihu. Xiaotian zona kedua pun melarikan diri dengan Doudou menjauhi tempat itu. Cuihu yang ternyata masih hidup berusaha mengejar mereka. Dalam pengejarannya, Cuihu kehilangan jejak mereka. Kembali ke tempat sebelumnya. Ternyata Xiaotian dari zona ketiga pun masih hidup dan berusaha keluar dari mobilnya. Xiaotian zona kedua dan Doudou memasuki sebuah gedung. Ia memastikan jika keadaan Doudou dalam keadaan baik. Doudou melihat jam tangan yang dipakai oleh ibunya dan berkata jika itu adalah jam tangan kesatria pelangi kesukaannya. Xiaotian zona kedua pun langsung memberikannya kepada Doudou. Di suatu lubang kecil, Xiaotian zona kedua melihat keberadaan Cuihu yang masih mencarinya. Ia heran mengapa Cuihu mengetahui keberadaan dirinya. Doudou berkata jika jamnya itu palsu karena mata dari kesatria pelanginya berubah dan tak sama. Xiaotian zona kedua yang mendengar perkataan anaknya pun memastikan jam itu dengan cara menghancurkannya. Dan ternyata benar terdapat alat pelacak di dalamnya. Scene beralih di ruang penelitian pusat ruang kontrol. Di sana Xiaotian dari zona yang sebenarnya atau kita sebut saja Xiaotian zona pertama yang sempat pingsan dalam lemari tersadar ditemani oleh ketua dan Daxiong. Ketua berkata, tak dapat dipercaya jika penelitiannya telah berhasil. Ia bertanya kepada Daxiong kenapa dirinya baru memberitahunya. Daxiong pun menjawab jika ia tidak sempat memberitahunya. Xiaotian yang baru tersadar langsung bertanya jam berapa saat itu. Daxiong pun menenangkan Xiaotian dan berkata jika Doudou akan baik-baik saja dan telah diselamatkan oleh Xiaotian dari zona yang lain. Ketua berkata jika sekarang sudah tidak ada waktu lagi dan gedung akan segera meledak. Semua data penelitian harus sudah dibuat salinannya dengan cepat. Dan mereka pun segera pergi untuk mengerjakannya. Akan tetapi ketua memerintahkan Daxiong untuk pergi ke laboratorium dan tunggu arahan darinya. Scene beralih ke gedung di mana Xiaotian zona kedua dan Doudou sedang bersembunyi. Cuihu yang berada di tempat yang sama menggunakan jamnya untuk berkomunikasi dengan anak buahnya dan menyuruh anak buahnya untuk berkumpul. Ia mengetahui di mana keberadaan Xiaotian zona kedua dan Doudou melalui alat pelacak yang ternyata terhubung dengan jam tangannya. Cuihu terkena jebakan yang dipasangkan Xiaotian zona kedua sampai kakinya tertarik dan dirinya tergantung pada dinding. Sedangkan di sana juga terlihat jika Xiaotian zona ketiga telah sampai di gedung itu.
Cui Hu yang membawa sebuah pisau langsung bisa terlepas dari jebakan dan melanjutkan mencari Xiao Tian zona kedua dan Dou Dou. Cui Hu menemukan di mana mereka bersembunyi. Dou Dou berhasil lepas, akan tetapi Xiao Tian zona kedua terjebak di bawah lemari bersama Cui Hu. Xiao Tian zona kedua menyuruh Dou Dou untuk pergi, sedangkan ia terus dikejar dan dipukuli oleh Cui Hu. Pada saat Cui Hu berhasil membuat Xiao Tian zona kedua tak berdaya dan meminta data hasil penelitiannya, tiba-tiba Xiao Tian zona ketiga menembak Cui Hu dan mendekatinya. Cui Hu yang sedang menyekap Xiao Tian zona kedua mendapat telepon dari ketua. Ketua memberitahu Cui Hu jika eksperimennya telah berhasil dan Xiao Tian sekarang ada 3 orang. Cui Hu pun berkata jika ia akan memastikannya. Xiao Tian zona ketiga yang mendekati Cui Hu berkata, bunuh saja Xiao Tian yang sedang ia sekap karena dirinya mempunyai 3 nyawa, sedangkan Cui Hu hanya punya 1 nyawa. Cui Hu berkata jika ia tidak lagi membutuhkan mereka, dan ia pun berusaha melarikan diri turun melalui kain yang tergantung pada gedung tersebut. Xiao Tian zona ketiga pun terus menembaki dirinya. Pada saat bersamaan, anak buah dari Cui Hu datang dan membalas tembakan dari Xiao Tian zona ketiga. Cui Hu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Xiao Tian, sedangkan ia pergi menuju gedung pusat kontrol untuk mengambil data hasil penelitiannya. Xiao Tian zona ketiga menanyakan keberadaan Dou Dou. Xiao Tian zona kedua berkata jika serahkan Dou Dou kepadanya dan ia meminta Xiao Tian zona ketiga untuk ke gedung pusat kontrol. Ia memberitahu jika ketua telah bersekongkol dengan penjahat-penjahat itu. Jangan sampai mereka mendapatkan data hasil penelitian itu. Ia juga memberitahu jika jam tangan yang ketua berikan untuk Dou Dou ternyata adalah pelacak. Baku tembak antara Xiao Tian zona ketiga dan anak buah Cui Hu pun terus berlanjut. Sedangkan Xiao Tian zona kedua menemukan Dou Dou dan membawanya pergi dari tempat itu dengan cara menuruni gedung memakai kabel yang ada di gedung tersebut. Xiao Tian zona ketiga berhasil lolos dengan meledakkan anak buah Cui Hu dengan bom dan melindungi dirinya dengan memasuki lemari besi. Singkat cerita, Xiao Tian zona kedua juga berhasil membawa Dou Dou ke sebuah rumah sakit. Ia menelpon Daxiong dan memberitahunya tentang siapa ketua yang sebenarnya. Daxiong yang menerima berita itu langsung mencegah Xiao Tian zona pertama untuk menyalin hasil penelitian dan memberitahu jika ketua adalah dalang dari semua kejadian ini. Ketua dan kelompok orang yang menculik Dou Dou bersekongkol. Sang ketua yang merasa kejahatannya sudah terbongkar mengeluarkan pistol dari dalam jasnya dan menembak Daxiong. Xiao Tian zona pertama bertanya mengapa dirinya jadi begini. Kenapa ia bersekongkol dan hendak mencelakai mereka semua? Ketua berkata jika ia juga ingin tahu alasannya. Ia bertanya kepada dirinya mengapa ia melakukan penelitian ini dengan sepenuh hati. Anak dan istrinya meninggalkannya. Kenapa harus dirinya? Dan akhirnya ia mencoba memilih Xiao Tian untuk eksperimen ini. Ia menginginkan Xiao Tian mengalami apa yang ia alami dahulu. Ia menjelaskan jika semua penelitian adalah kerja kerasnya, bukan kerja keras Xiao Tian. Dan itu akan menjadi miliknya, siapapun tidak boleh mengambilnya. Xiao Tian bertanya, kenapa dirinya tidak menyuruhnya untuk melepaskan semua penelitian ini dari awal? Kenapa ia harus melukai anaknya yang masih kecil? Ketua berkata, apakah tak terlintas di pikirannya untuk menjadi ilmuwan terhebat? Ia menganggap jika Xiao Tian sama polosnya dengan dirinya. Ia berkata, jika dirinya dan Xiao Tian hanyalah pion catur bagi seorang raja. Scene beralih ke waktu sebelumnya, di mana Cui Hu menemui sang ketua di rumahnya. Cui Hu menyampaikan maksudnya untuk mendapatkan modul data hasil penelitian Nexus dengan menawarkan harga kepadanya. Akan tetapi, ketua yang sudah frustasi akan hidupnya tidak menginginkan uang. Ia hanya ingin Cui Hu dapat meledakkan gedung pusat kontrol dan Xiao Tian sebagai gantinya. Ia ingin agar semuanya tidak mendapatkan apapun. Scene beralih ke Cui Hu yang telah sampai di gedung pusat kontrol.
Ketua yang hendak menembak Xiao Tian dicegah oleh Cui Hu. Cui Hu yang berhasil merebut pistol sang ketua berkata, jika penelitian ini sudah tidak lagi membutuhkannya. Lalu Cui Hu pun menembak sang ketua dengan pistolnya hingga sang ketua pun mati. Cui Hu berkata, jika penelitian ini membutuhkan Xiao Tian. Ia meminta Xiao Tian untuk memperpanjang waktunya. Ia juga berkata, jika hal itu sangat mudah bagi Xiao Tian. Xiao Tian bertanya di mana anaknya Doudou. Cui Hu menjawab jika anaknya sudah mati. Dan Xiao Tian pun hanya bisa menangis. Beberapa saat kemudian, Xiao Tian dari zona ketiga berhasil masuk ke pusat ruang kontrol dan menembaki Cui Hu. Ia juga berhasil menembak modul data hasil penelitiannya yang mengakibatkan Cui Hu marah karena tidak bisa mendapatkannya. Cui Hu terus menyerang Xiao Tian zona ketiga, akan tetapi Xiao Tian zona pertama membantunya untuk melumpuhkan Cui Hu. Sampai pada akhirnya, Xiao Tian zona ketiga pun membunuh Cui Hu dengan menusukkan pisau ke dadanya. Xiao Tian zona pertama bertanya kepada Cui Hu mengapa dirinya melakukan semua ini. Dalam keadaan sekara, Cui Hu menjelaskan jika setengah tahun yang lalu ia kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan pesawat ketika akan menemuinya di tempat ia bertugas. Ia akan melakukan apapun agar ia dapat kembali ke masa lalunya, termasuk menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen di IPT Markas Pengujian Manusia. Cui Hu berkata agar mereka jangan terlalu senang karena di sana banyak sekali orang yang melakukan eksperimen seperti Xiao Tian berakhir dengan saling membunuh. Setelah itu, Xiao Tian zona ketiga langsung menembak Cui Hu. Cui Hu pun mati dengan menekan tombol pengaktif bom yang berada di tangannya. Xiao Tian zona ketiga yang tidak sadar akan hal itu menodongkan pistolnya ke arah Xiao Tian zona pertama. Ia berkata, memang benar di dunia ini hanya boleh ada salah seorang di antara mereka. Beberapa saat setelah itu gedung pun bergetar yang menyebabkan Xiao Tian zona ketiga kehilangan fokusnya sehingga Xiao Tian zona pertama dapat melarikan diri darinya. Akan tetapi Xiao Tian zona ketiga tetap mengejarnya dengan melepaskan beberapa tembakan. Mereka pun akhirnya terjebak berdua di suatu ruangan. Xiao Tian zona ketiga berkata jika Doudou seharusnya bersama dengannya. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Semua kenangan Doudou ada pada dirinya. Xiao Tian zona pertama berkata, jika mereka berasal dari orang yang sama, hanya berbeda zona waktu dan ruang. Tanpa disadari, Xiao Tian zona kedua datang dan berusaha menghentikan Xiao Tian zona ketiga. Ia berkata, jika ia akan membunuh Xiao Tian zona ketiga dan membunuh dirinya sendiri. Ia juga berkata, jika ia membunuh Xiao Tian dari zona yang sekarang, maka mereka hanya akan meninggalkan Doudou sendirian. Xiao Tian zona ketiga bertanya, apa maksud dari pembicaraannya itu? Xiao Tian zona kedua menjawab, jika mereka berdua takkan bisa hidup lama. Ia mengingatkan perkataan Xiang Dong bahwa penelitian ini sebenarnya telah gagal. Penelitian di Amerika juga gagal. Ada masalah dalam partikel sel di tubuhnya. Ia menembakkan pistolnya ke arah Xiao Tian zona kedua, akan tetapi pistol yang dipegang oleh Xiao Tian zona kedua juga ikut meledak dan mengenai Xiao Tian zona ketiga yang menyebabkan ia mati di tempat. Xiao Tian zona kedua yang hanya tertembak lengannya meminta Xiao Tian zona pertama untuk segera pergi ke rumah sakit karena Doudou telah menunggunya. Xiao Tian pun segera menuju rumah sakit dan meninggalkan gedung pusat kontrol yang sudah mulai terbakar akibat ledakan bom. Ia menyelamatkan Daxiong yang ternyata masih hidup saat itu. Sementara di rumah sakit, Doudou yang telah tersadar mencari keberadaan ibunya dengan memanggil-manggil ibunya tersebut. Kembali ke ruangan penelitian pusat ruang kontrol. Xiao Tian zona kedua menerima panggilan telepon dari Doudou. Dalam keadaan menangis, ia berkata jika ia merindukannya dan meminta Doudou untuk menunggunya di rumah sakit. Doudou bertanya, kenapa ia menangis? Dan Xiao Tian pun menjawab
bahwa dirinya bahagia karena Dodo-nya telah sembuh. Dodo berkata agar ia jangan menangis lagi. Xin kemudian beralih di luar gedung pusat kontrol. Huang Chen yang juga selamat dari ledakan langsung membantu Xiao Tian zona pertama yang sedang menyelamatkan Daxiong dan memasukkannya ke dalam ambulans. Xiao Tian zona pertama terus memandangi gedung yang mulai terbakar. Sedangkan Xiao Tian zona kedua mengorbankan dirinya dengan masuk kembali ke dalam Nexus Hall dengan mengingat-ingat kenangan-kenangan bersama anaknya Dodo sebelum tubuhnya hancur dan akhirnya menghilang. Beberapa saat kemudian, akhirnya Xiao Tian zona pertama, Xiao Tian dari ruang waktu yang sebenarnya menemui anaknya Dodo di rumah sakit. Dan mereka pun saling berpelukan melepaskan rasa rindu mereka. Dan film pun selesai. Bagaimana teman film? Plot twistnya cukup menguras air mata kan? Konsekuensi dari penggunaan teknologi waktu dan pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya cukup ditonjolkan dalam film ini. Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resta Aska undur diri dan sampai jumpa di cerita film kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.